mewawancarai Ibu. Nih, untuk pertanyaan pertama, adakah pihak Agropark pernah mengalami kerjasama dengan pihak lain? Ya, Jelaskan. dari Bukit Asam. Di sini menanam bawang merah, semangka, melon. Untuk pertanyaan kedua, apakah pihak Agropark pernah mengalami konflik atau pertentangan dengan pihak lain? Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara meredam konflik atau misalnya pengunjung yang buang sampah sembarangan di Agropark? Pengunjung kita terbalas. Saya perkenalkan, nama saya Daud. Saya dari Sekolah Lentera Harapan Banjaragung. Maaf mengganggu waktunya, izinkan saya mewawancara Ibu. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ada aturan penting yang harus dilakukan di Agropark ini? Aturannya penting, harusnya kita membuang sampah pada tempatnya dan kita jangan memetik-metik buah atau sayuran sembarangan. Adakah pihak pengunjung Agropark yang melanggar aturan tersebut? Tidak pernah. Oke, untuk nomor 3, Adakah sanksi adakah sanksi yang diberikan untuk yang melanggar? tersebut? Bagaimana respon yang harus ditegaskan untuk para sanksi? Yang kita tegaskan, kita tegur baik-baik. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shelfie dari Sekolah Lentera Harapan Banjaragung. Sebelumnya kami boleh izin melakukan wawancara nggak Pak? Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Bapak Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, pernahkah Agropark melakukan kerjasama dengan pihak lain? Pernah seperti kayak dinas pariwisata dan sebagainya, seperti dinas-dinas yang lain. Pernahkah saat melakukan kerjasama melakukan atau terjadinya konflik Pak? Tidak ada. Pasti ada lah konflik, tapi kan hal yang sepele biasanya. Boleh dijelasin Pak? Sepertinya kayak event atau apa, biasanya kan banyak orang, kita kan nggak terhandal. Seperti buang sampah. Iya, seperti itu, buang sampah dan sebagainya. Bagaimana pihak mengatasi konflik tentang pengunjung yang membuang sampah sembarangan Ya Pak? kita tegur, kita pelan-pelan kita arahkan, sebelum masuk sebenarnya kita arahkan gimana caranya, jagalah kebersihan. Sebagian daripada iman kan, kita lihat kalau bersih itu kan enak, kita mandang orang lain juga enak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Apakah di sini ada aturan atau norma-norma yang perlu diikuti oleh pengunjung Pak? ada. Contohnya sekarang sebelum lebih dari jam 5 kita nggak boleh. Pagi buka jam 8 atau jam 5. Kadang-kadang kan pengunjung anak muda kan lebih dari jam 5 sampai malam, kadang sampai sore itu kan nggak boleh. Adakah pengunjung yang melanggar aturan tersebut Pak? Banyak kalau anak muda. Adakah sanksi yang diberikan kepada pengunjung? Kalau sanksi nggak, kita tegur aja. Pasti kita kan hafal orang yang anak-anaknya masuk. Kalau besok lagi masuk kita nggak boleh. Respon dari pihak Agropark terhadap pengunjung yang menyalahgunakan peraturan tersebut apa? Respon kita ya dalam arti ya harus sabar, tegur pelan-pelan. Sama juga anak muda sih. Terima kasih Pak. Ya. Salim. Selamat sore Pak. Sore. Maaf mengganggu waktunya, izinkan saya mewawancarai Bapak. Oke, perkenalkan, nama saya Daud dari Sekolah Lentera Harapan Banjaragung. Oke, untuk pertanyaan pertama, pernahkah pihak mall melakukan kerjasama dengan pihak lain? Ya pernah sekali. Karena setiap tenan ini di sini kan punya pemilikan beda-beda. Jadi seluruh anggota tenan-tenan yang disebar di mall ini beda-beda pemiliknya. Untuk pertanyaan kedua, apakah pihak mall pernah mengalami konflik atau persaingan dengan pihak lain? Kalau konflik itu pasti ada kalau konflik ya. Yang pasti, tapi untuk posisi kami itu tidak mengerti beratnya terjadi. Untuk sampai saat ini belum ada kejadian konflik. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara
penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau persaingan tersebut? Kalau konflik tinggal lihat konfliknya apa dulu. Jadi kalau untuk masalah konflik di bidang kami, kita bisa laporkan kepada atasan. Kalau toh konflik di bidang manajemen, kita bisa laporkan ke pihak manajemen, apa terkaitnya apa, permasalahannya apa konflik tersebut. Oke, masuk di aturan-aturan norma. Apakah ada aturan atau norma yang harus diterapkan bagi pengunjung? Ada. Pertama, masuk kan tidak boleh merokok. Nah, yang kedua, berpakaian selayaknya rapi, sopan. Terus yang ketiga, untuk pengunjung itu tidak diwajibkan ambil foto ataupun video tanpa izin dari pihak manajemen. Oke. Untuk pertanyaan 2, apakah pihak mall pernah mendapati pengunjung melanggar norma tersebut? Pasti ada yang menanggung. Pasti kita temukan itu dan kita sudah menegur ataupun menasihati. Oke, berarti setiap hari ya Pak ya? Pasti ada tiap harinya. Lanjut, apa konsekuensi atau sanksi yang harus diterima bagi pelanggar? Tergantung kesalahannya. Kalau masih bisa kita nasihati, kita bimbing ataupun kita arahkan, kita tidak ada sanksi apa-apa. Tapi kalau memang itu melakukan pencurian dan lain-lain, kita ada sanksi keras ataupun ada undang-undangnya juga yang kita terapkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah reaksi yang ditunjukkan pada pihak pengunjung? Reaksi, maksudnya reaksi apa itu? Reaksi itu atau tanggapan, respon Untuk sementara ini bagus, baik untuk di area Lampung City Mall. Dari keamanannya, kebersihan dan lain masih dikatakan bagus. Oke, terima kasih Pak. Oke. Sudah sempat saya berseri. Terima kasih. Iya. Selamat siang. Selamat Pak. siang. Apakah saya boleh mewawancarakan Bapak? Boleh. Kami dari Sekolah Lentera Harapan Banjaragung ingin mewawancarakan Bapak. Mohon maaf atas waktu ya sebentar, Pak. Oh iya ada. Kita kebetulan ya, Pak. Apakah pihak Patetiska pernah mengalami kerjasama dengan pihak lain? Patetiska memang berdiri sendiri ya. Pertanyaan kedua ya Pak, Ya. apakah Patetiska pernah mengalami konflik dengan pihak lain? Oh tidak ada. Kita ke pertanyaan PKN ya Pak, Iya. apa saja peraturan-peraturan yang berada di Patetiska? Yang seperti apa dulu ininya? Aturan-aturan yang Aturannya ya tidak boleh bawa senjata tajam dan juga memakai narkoba. Dilarang mandi kan itu sudah ada pembatasnya. Kalau kita mau mandi itu harus sebelah sini, sebelah sana kita tidak katakan. Itu aturannya di Tiska. Oke, pertanyaan kedua, apakah ada yang pernah melanggar peraturan tersebut? Oh kita di sini ada keamanannya, ada bagi-bagiannya yang mengawasi untuk anak-anak yang mandi, kita jaga, ada tim SAR-nya. Jadi nggak setiap pernah ada yang akan di sana udah kita jualin ke tempat yang ada kita sediain untuk mandi apapun itu sudah ada. Terima kasih ya Pak. Oh oke. Ya. Selamat sore Pak. Sore. Sebelumnya saya Mikaela dari Sekolah Lentera Harapan Banjaragung. Saya ingin mewawancarai Bapak, apakah Bapak berkenan? Iya, silakan. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Dengan Agus. Oke, jadi Pak Agus, semenjak Bapak di sini, Bapak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain nggak? Kalau kerjasama dengan pihak lain tidak, kita hanya membantu dari para pihak tenon-tenon, masalah mereka fit outnya, banyak kegiatan-kegiatan mereka yang kita bantu. Kalau begitu, Bapak pernah punya konflik dengan yang lainnya nggak Pak? Kalau konflik kita tidak ada, cuman kita konflik dengan pengunjung itu ada. Kenapa bisa sampai ada konflik dengan pengunjung Pak?
dia melakukan suatu pelanggaran. Oke. Jadi caranya Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut gimana, Pak? Kita komunikasikan, jadi kita temukan mereka antara konflik antara pihak tenant dan pihak pengunjung. Jadi di situ pengunjung tersebut melakukan pencurian di lokasi tenant tersebut. Oke. Jadi tuh kan Bapak sudah bilang tuh karena dia tuh melanggar peraturan. Jadi tuh peraturan apa aja sih yang penting di sini, Pak? Yang utama kan di sini banyak, di sini kan tempat perbelanjaan, yang otomatis satu tidak merusak, terus yang paling utama itu tidak mencuri, karena dia melakukan suatu pencurian. Jadi kita selesaikan dengan pihak tenannya, dari pemilik barang atau punya tokonya, seperti itu. Nah, mereka sudah diselesaikan secara kekeluargaan ataupun secara hukum. Kalau mereka nanti kita tawarkan, kita di sini sebatas mediasi ya. Jadi bisa menyelesaikan secara hukum ataupun secara kekeluargaan. Kita kembalikan lagi sama si korbannya. Oke. Jadi tuh pelanggan di sini pernah melanggar peraturan ya, Pak? Ya otomatis. Tadi kan sudah dibilang ada pelanggaran konflik. Konflik itu kan satu pelanggaran kan? Ada suatu pelanggaran seperti itu. Itu salah satunya, contohnya melakukan pencurian. Oke. Jadi sewaktu pengunjung melakukan pelanggaran itu apakah ada sanksinya, Pak? Ya jelas dong, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Berarti ada sanksinya? Ada sanksinya. Oke. Jadi setelah itu respon dari pengunjung yang melanggar itu bagaimana, Pak? Untuk menerapkan peraturan itu? Kalau respon sih, ya dia harus mengikuti peraturan yang berlaku di sini. Seperti itu. Dia harus persuasif. Kalau nggak persuasif, ya dia secara kepolisian. Jadi jalur hukum yang harus diterapkan ke pengunjung tersebut. Oke. Cukup dari saya. Makasih ya, Pak. Oke, makasih. Permisi Kak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Citra dari Sekolah Lentera Harapan Banjar Agung dengan nama kakak sendiri Putri. Di sini kami akan mewawancarai kakak seputaran mengenai pelajaran IPS dan PKN. Pertama, pertanyaan pertama dari IPS. Pernahkah pihak kakak mengalami kerjasama dengan pihak lain? Kalau boleh tahu dalam bidang apa? Kayak pariwisata gitu deh. Pernahkah dalam kerjasama tersebut mengalami konflik? Tidak. Selanjutnya pertanyaan dari PKN. Aturan apa saja yang kakak tetapkan untuk menjaga norma di sekeliling pantai? Ya, kebersihan sih dia bersama sama. Ya agama juga ada sih di sini gitu, kayak sholat juga ada di sini. Pernahkah mengalami pelanggaran dalam melakukan peraturan di sini? Setahu saya belum pernah ya. Kalau ada itu sidangnya kakak kasih apa gitu kayak konsekuensinya? Itu biasanya pengurusnya manajemen ya. Sekian, makasih ya Kak. Ya. Lontong sayur dengan bumbu andaliman merupakan salah satu contoh asimilasi, karena itu adalah perpaduan dari makanan khas Betawi, yaitu lontong sayur dipadukan oleh bumbu andaliman, yaitu bumbu khas Lampung. Sedangkan aula yang berbentuk rumah joglo dengan ukiran Lampung merupakan salah satu contoh dari akulturasi, karena itu adalah perpaduan dari rumah joglo, yaitu rumah khas yang ada di Jawa Tengah, dengan ukiran Lampung, dan itu menciptakan kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khasnya masing-masing. Menjaga lingkungan termasuk ke dalam norma kesusilaan karena berasal dari suara hati masing-masing, dan selain itu menjaga lingkungan juga termasuk ke dalam norma agama karena menjaga anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, peraturan ini juga masuk ke dalam norma hukum yang ditulis pada Undang-Undang 23
tahun 1997 dan Undang-Undang 32 tahun 2009. Menjaga anak termasuk masuk dalam norma kesusilaan dan norma hukum pada Undang-Undang Dasar Negara nomor 30 pada tahun 2014. Membawa senjata tajam masuk ke dalam norma hukum yang tertulis di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 pada tahun 1951. Membawa narkoba atau membawa minuman keras termasuk norma hukum karena sudah tercantum di pasal 492 ayat 1 KUHP dan juga termasuk norma agama karena merusak bait Allah itu sendiri karena diri kita adalah ciptaan Tuhan. Mari kita menaati peraturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat dan berani bertanggung jawab atas perbuatan. Terima kasih. Terima kasih.